Halo Sobat Cari Tahu Yuk, kembali lagi di Cari Tahu Yuk. Mari kita bahas ini. Hai Samiwanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kamu merasa kok ada ya orang yang kelihatannya biasa-biasa saja dari segi akademis, tapi sukses banget dalam karir dan hubungannya dengan orang lain? Sebaliknya, ada juga yang pintar banget, IQ-nya tinggi, tapi hidupnya terasa stuck dan sulit bergaul. Nah, jawabannya mungkin ada pada satu hal yang sering kita dengar tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Kecerdasan emosional atau EQ. Hari ini kita akan kupas tuntas apa itu EQ dan kenapa ini super penting buat kesuksesan hidup kita. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir ya. Jadi, apa sih sebenarnya kecerdasan emosional itu? Secara sederhana, EQ adalah kemampuan kita untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi kita sendiri. Tapi nggak berhenti sampai di situ. EQ juga mencakup kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan bahkan memengaruhi emosi orang lain. EQ juga mencakup kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan bahkan memengaruhi emosi orang lain. Ini bukan cuma soal jadi orang yang baik hati atau sensitif, tapi lebih ke bagaimana kita secara cerdas menggunakan informasi dari emosi itu untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Coba bayangkan, emosi itu kan seperti sinyal. Nah, orang dengan EQ tinggi itu jago banget membaca sinyal itu, baik dari dalam dirinya maupun dari orang lain. Lalu menggunakannya untuk menavigasi kehidupan dengan lebih efektif. Untuk memahami EQ lebih dalam, kita perlu kenalan sama dua teori paling populer. Yang pertama datang dari dua psikolog bernama Peter Salovey dan John Mayer pada tahun ke-1990. Merekalah yang pertama kali mempopulerkan istilah kecerdasan emosional. Menurut mereka, EQ itu adalah kemampuan untuk memantau emosi diri sendiri dan orang lain, membedakannya, lalu menggunakan informasi emosional itu untuk memandu pikiran dan tindakan kita. Nah, mereka membagi EQ ini jadi 4 komponen utama. Komponen pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Ini fondasinya. Ini adalah kemampuan kita untuk mengenali dan memahami perasaan kita sendiri secara akurat. Misalnya, kamu sadar kalau kamu lagi merasa cemas, bukan cuma sekadar merasa nggak enak badan dengan tahu persis apa yang kamu rasakan. Kamu bisa mencari tahu penyebabnya dan apa yang harus dilakukan. Orang yang sadar diri tahu apa kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana perasaan mereka memengaruhi performa mereka. Komponen kedua adalah pengelolaan diri atau self-management. Setelah sadar sama emosi kita, langkah selanjutnya adalah bisa mengelolanya. Ini bukan berarti menekan emosi, ya, tapi mengendalikannya. Setelah sadar sama emosi kita, langkah selanjutnya adalah bisa mengelolanya. Ini bukan berarti menekan emosi, ya, tapi mengendalikannya. Misalnya, saat kamu lagi marah besar karena macet pas mau meeting penting, kamu nggak langsung membabi buta membunyikan klakson atau marah-marah. Kamu bisa mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berpikir jernih mencari solusi. Mungkin dengan memberitahu klien kalau kamu akan sedikit terlambat. Kemampuan ini krusial banget, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Komponen ketiga adalah kesadaran sosial atau social awareness. Kalau tadi kita fokus ke dalam diri, sekarang kita melihat keluar. Kesadaran sosial adalah kemampuan kita untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Istilah kerennya adalah
Empati, kamu bisa membaca situasi sosial, memahami apa yang orang lain rasakan, bahkan tanpa mereka mengatakannya. Kamu bisa melihat dari bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah mereka. Kemampuan ini penting banget untuk membangun koneksi yang tulus dengan orang lain. Dan yang keempat adalah manajemen hubungan atau relationship management. Ini adalah puncak dari 3 komponen sebelumnya. Setelah kita sadar diri, bisa mengelola emosi dan paham emosi orang lain. Kita bisa menggunakan semua itu untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan konstruktif. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi dengan jelas, menginspirasi dan memengaruhi orang lain, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Orang dengan kemampuan ini biasanya jadi pemimpin yang hebat dan teman yang disukai banyak orang. Nah, beberapa tahun setelah Selby dan Mayer, muncullah seorang psikolog dan jurnalis sains bernama Daniel Goleman. Pada tahun 1995, ia merilis bukunya yang fenomenal Emotional Intelligence yang membuat konsep EQ ini meledak dan dikenal di seluruh dunia. Goleman memperluas konsepnya dan mengaitkannya secara langsung dengan kesuksesan di tempat kerja dan kehidupan secara umum. Menurut Goleman, EQ seringkali lebih penting daripada EQ dalam menentukan siapa yang akan berhasil. Dia membagi EQ menjadi 5 komponen inti, yang beberapa di antaranya mirip dengan teori sebelumnya, tapi dengan penekanan yang sedikit berbeda. Komponen pertama menurut Goleman adalah kesadaran diri. Sama seperti sebelumnya, kamu harus tahu apa yang kamu rasakan. Kenapa kamu merasakannya, dan bagaimana emosi itu memengaruhi pikiran dan perilakumu. Komponen kedua adalah pengendalian diri atau pengaturan diri. Ini juga mirip, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi dan dorongan yang mengganggu. Orang yang punya pengendalian diri yang baik tidak mudah panik, tidak membuat keputusan impulsif, dan bisa tetap tenang di bawah tekanan. Goleman menambahkan satu aspek menarik di sini, yaitu kemampuan untuk menunda kepuasan demi tujuan jangka panjang. Komponen ketiga, dan ini yang cukup unik dari Goleman, adalah motivasi diri. Ini adalah dorongan dari dalam untuk mencapai sesuatu, bukan karena uang atau status, tapi demi pencapaian itu sendiri. Orang dengan motivasi diri yang tinggi itu gigih, optimis bahkan saat menghadapi kegagalan, dan punya komitmen kuat pada tujuannya. Mereka melihat kesulitan sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan yang tak teratasi. Komponen keempat adalah empati. Lagi-lagi, ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Goleman menekankan bahwa empati sangat penting dalam dunia kerja, terutama untuk memimpin tim, melayani pelanggan, dan memahami dinamika pasar. Dengan berempati, kita bisa memberikan respons yang paling tepat terhadap kebutuhan orang lain. Dan komponen kelima adalah keterampilan sosial. Ini adalah puncak dari semuanya menurut Goleman. Ini bukan cuma soal ramah, tapi tentang bagaimana kita mengelola hubungan untuk menggerakkan orang ke arah yang kita inginkan. Ini mencakup kemampuan persuasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kolaborasi. Orang dengan keterampilan sosial yang baik bisa membangun jaringan yang luas dan punya kemampuan untuk menemukan titik temu dengan siapa saja. Jadi, kalau kita simpulkan, baik teori Mayer dan Selby maupun Daniel Goleman, Somasiuma menekankan bahwa kecerdasan bukan cuma soal angka dan logika. Ada kecerdasan lain yang berhubungan dengan hati dan perasaan, yang ternyata perannya sangat besar dalam menentukan kualitas hidup kita. EQ membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan pasangan,
teman, keluarga, maupun rekan kerja. EQ membantu kita mengelola stres dan melewati masa-masa sulit. Dan pada akhirnya, EQ membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Berita baiknya adalah tidak seperti IQ yang cenderung stabil sepanjang hidup. EQ adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan kembangkan. Dengan latihan dan kesadaran, kita semua bisa meningkatkan kesadaran diri, mengelola emosi dengan lebih baik, menjadi lebih berempati, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Itulah pembahasan kita mengenai definisi dan teori kecerdasan emosional. Semoga video ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi kamu untuk mulai memperhatikan dan melatih EQ kamu. Di video-video selanjutnya, kita akan bahas cara-cara praktis untuk meningkatkan setiap komponen EQ ini. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.